ibadah bulan misi, kita mulai dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin.
semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih, penyertaan, pertolongan, berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk duduk diam di rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Silakan Bapa, Engkau menjamahnya, Engkau melawatnya, dan Engkau sendiri Bapa yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami membawa Ibu Siti Kristin, Ibu Suwani, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Bapak Edi Priyanto. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya Tuhan, Engkau membuatnya beruntung dan berhasil, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi, kehidupan berkeluarga, terlebih Tuhan Yesus dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Engkau memberikan kepandaian, Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh berhasil dalam pendidikannya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang indah bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami terus-menerus berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai macam variannya. Kiranya Engkau berkenan untuk mengangkatnya, melenyapkannya dari kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar, berjalan dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sahabat kami, teman kami, saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sekarang sedang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau Bapa berkenan untuk menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin kuat, kokoh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Kami juga semakin rindu jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, giat, bergairah, semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan keadilan dan juga kemakmuran. Kami berdoa Tuhan untuk para
bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan jagai mereka, Tuhan tolong mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami semakin kuat, bangsa kami penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sore hari ini bersimpuh di kaki Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Prasojo, kami berdoa untuk keluarga Ibu Christian, kami berdoa untuk keluarga Ibu Suli, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mbak Yono, demikian juga untuk keluarga Bapak Hani, keluarga Ibu Tabita, keluarga Bapak Panggi, dan juga keluarga Bapak Widodo. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang menyertai dan Engkaulah yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 3. Demikian firman. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mengembalikan berkat Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskannya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ajar kami terus untuk senantiasa memberikan persembahan ini semakin indah, semakin harum di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian ini menjadi suara hati kami yang paling dalam. Sungguh kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami membuka pintu hati kami seluas-luasnya untuk meletakkan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dicakapkan, disanggupkan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei adalah bulan misi, bulan pekabaran Injil untuk Sinode GKMI, Gereja Kristen Mulia Indonesia. Jadi minggu pertama hingga minggu terakhir, tema-tema khotbah berasal dari Sinode. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok itu kita akan bersama-sama ikut serta Lebaran, saudara. Meskipun kita Kristen, meskipun kita pengikut Kristus, tetapi kita juga ikut serta Idul Fitri atau Lebaran. Apakah tidak boleh? Apakah ada yang salah? Tidak, saudaraku. Karena Lebaran sudah menjadi tradisi budaya Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ngomong-ngomong tentang Lebaran, tidak bisa dilepaskan dari yang namanya makanan. Benar, saudaraku? Tidak mungkin, saudaraku, yang namanya Lebaran atau Idul Fitri sepi, hampa dari makanan. Meja makan pasti penuh dengan makanan. Meja tamu demikian juga pasti penuh dengan makanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan apa yang Bapak, Ibu, Saudara suka? Apa hobinya? Apa kesukaannya? Kalau Mas Widodo suka makan apa, Mas Widodo? Lontong opor, saudara. Mas Dian, kesukaannya apa, Mas Dian? Makan semangka. Apa? Makan semangka. Makan semangka, boleh makan semangka. Ya, makan semangka 5 biji. Kalau Pak Hani, nggak ada menu seadanya. Yang ada dimakan, artinya semuanya oke. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang suka lontong opor, ada yang suka seadanya, ada yang suka dengan semangka. Kalau saya sendiri suka dengan sambal goreng krecek. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kalau di meja makan. Kalau di meja tamu, saudaraku, ada kue, ada makanan-makanan kecil. Kalau Bu Kris sukanya apa, Bu Kris? Suka makanan kecil apa? Semua suka. Semua suka. Wah, ini saya tanya Ibu. Ibu Suli, sukanya apa, Bu Suli, makanan?
Semua juga suka. Kalau boleh saudara memilih antara rengginang dengan kuping gajah, suka mana saudara? Rengginang dengan kuping gajah. Tongguan. Blacknya tongguan, tapi dalamannya rengginang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh menyenangkan saudara. Kalau kita berbicara tentang makanan, menu yang ada di suasana Lebaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah makanan saudara, kita bersama-sama akan belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat yang ke-41. Makanan apa yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus? Makanan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Makanan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus? Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat yang ke-41. Cukup panjang saudaraku. Saudaraku bisa mengikuti firman Tuhan yang ada di layar LCD. Saya akan bacakan untuk saudara. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dibuat. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu pertama bulan misi ini adalah siap menuai di ladang Tuhan. Siap menuai di ladang Tuhan. Pertanyaannya, siapkah saudara menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan? Apakah yang dimaksud dengan ladang Tuhan? Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama
belajar tentang beberapa prinsip di dalam kita mengabarkan berita sukacita. Berkali-kali Pak Sri menyampaikan di dalam khotbah kepada jemaat Tuhan, apa itu kabar sukacita? Apa itu Injil? Apa itu kabar gembira? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar gembira, kabar sukacita, Injil itu tidak hanya sesuatu yang menyenangkan dalam diri kita. Misalnya kita mendapatkan uang, kita senang. Kita mendapatkan laba, kita senang. Kita mendapatkan untung, tentunya kita senang. Bukan itu. Kita diberikan makanan oleh tetangga, mungkin lontong opor atau sambal goreng krecek, kita senang. Tetapi itu bukan Injil. Itu bukan kabar sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil, kabar sukacita, kabar baik adalah Tuhan Yesus Kristus mati. Tuhan Yesus Kristus hidup, bangkit untuk menebus orang berdosa. Itu Injil, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Injil ini, berita sukacita ini yang harus kita wartakan, yang harus kita beritakan, yang harus kita saksikan kepada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siap menuai di ladang. Mari kita bersama-sama melihat prinsip yang pertama, saudara. Orang percaya harus terlibat di dalam memberitakan Injil. Orang percaya, saya dan saudara, orang-orang Kristen, suka tidak suka, mau tidak mau, harus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat 35 dengan sungguh-sungguh. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Perhatikan kata lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjemahan dari lihatlah sekelilingmu bisa diterjemahkan demikian, bukalah mata. Ada terjemahan lain yakni bukalah mata. Ada juga terjemahan lain lagi yakni angkatlah mata. Artinya bersama-sama memberikan perhatian yang lebih. Ada lagi terjemahan yakni firman Allah yang hidup, ya. Lihatlah sekelilingmu ladang-ladang yang luas sudah menguning, perhatikan ini, dan jiwa-jiwa siap untuk itu. Jadi ladang yang sudah menguning dan matang untuk itu, ini berkenaan dengan jiwa-jiwa yang harus dididik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Tuhan memberitakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan, memberitakan Injil kepada perempuan itu. Halo saudaraku,
Siapakah perempuan itu di dalam ayat 39? Perempuan itu menunjuk kepada perempuan Samaria. Profesinya, pekerjaannya, maafkan saya, yakni pelacur, melacurkan. Sudah menjadi orang Samaria dan pekerjaannya adalah pelacur, dan sangat dipuji oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Tetapi perhatikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberikan cinta, Tuhan Yesus memberikan kasih, Tuhan Yesus memberikan perhatian, Tuhan Yesus mau menyapa dengan lembut kepada perempuan Samaria. Dan Tuhan Yesus Kristus menyampaikan berita yang baik, yakni tentang pengampunan dosa. Jikalau engkau mengaku dosa dan percaya kepada Allah yang hidup, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pasal yang ketiga, Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyampaikan berita baik ini, berita keselamatan ini kepada orang yang hebat, kepada tokoh yang hebat, yakni Nikodemus. Artinya apa, saudara? Orang yang terpinggirkan, orang yang hidupnya dipandang sebelah mata, hidupnya sangat tidak baik, hidupnya menjadi sampah masyarakat, maupun orang yang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang top. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan tetap memberikan kasih, Tuhan tetap memberikan cinta yang sama, Tuhan tetap memberikan rahmat yang sama kepada mereka tanpa membeda-bedakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita memiliki hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan rahmat, hati yang penuh dengan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, yang siap sedia kita bagikan kepada sesama? Keselamatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tidak harus kita sembunyikan, tidak harus kita nikmati sendiri. Itu namanya keselamatan yang egois. Tetapi perlu kita beritakan, perlu kita sampaikan kepada banyak, sehingga mereka pun, saudaraku, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, mereka pun mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama, saudara. Orang percaya harus terlibat di dalam pemberitaan ini. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menuai jiwa dikerjakan setiap waktu. Menuai jiwa dikerjakan setiap waktu. Perhatikan ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Saudaraku, di sini dikatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Mungkin adalah tanam gandum. Pasti akan bertanya, kalau petani di masyarakat Gabus, petani di kecamatan Gabus, 1 tahun berapa kali panen? Halo? 2 kali ya, saudara ya. Luar biasa. Tapi ada juga yang 1 kali, karena tak ada hujan. Kalau pengairannya bagus bisa 3 kali.
Ada yang 3 kali panen, ada yang 2 kali panen, ada yang 1 kali panen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada waktunya, ada musimnya. Tetapi bagaimana saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen di dalam sebagai penuai jiwa, apakah musiman? Apakah ada waktunya? Tidak, saudaraku. Setiap waktu, setiap saat, jika Tuhan gerakkan kita, ada kesempatan kita beritakan yang namanya berita pesan. Kita sampaikan yang namanya berita sukacita kepada banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu, setiap saat, kalau ada kesempatan, ada waktu, kita sampaikan berita keselamatan kepada banyak. Pak Sri, apakah saya harus sekolah teologi? Pak Sri, apakah saya harus sarjana teologi? Pak Sri, apakah saya harus menjadi evangelis dulu, baru saya menjadi pemberita Injil? Tidak. Sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Mungkin ada yang menjadi guru, kita bisa memberitakan Injil melalui pekerjaan. Mungkin ada yang menjadi pedagang, kita bisa memberitakan Injil. Mungkin ada juga sebagai pelajar, kita juga bisa memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu, setiap kesempatan, kalau satu ujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memberitakan Injil. Ada kesempatan kita beritakan, ada waktu kita beritakan, sehingga banyak orang saudara-saudara kita mendengarkan berita sukacita. Masalah bertobat, masalah mengikut Yesus Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka, saudara-saudara yang amin. Mari. Tuhan Yesus Kristus tugas memberitakan Injil keselamatan kepada saudara-saudara adalah tugas dan tanggung jawab. Kami tahu ya Tuhan, tugas ini tidaklah ringan. Tugas ini berat dan penuh dengan resiko. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat memberitakan Injil keselamatan kepada saudara-saudara kami dengan hikmat. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sore hari ini, boleh ada dalam hati, dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman itu di bahasa dalam negeri ibadah ini saya untuk berdiri. Mari kita berikan kasih pasti rumah ini. Kasih, kasih, maafkan.
karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.